Baik, dalam sesi ini kita akan bicara tentang konsep sinyal primitif. Sinyal primitif itu seperti benih dari sinyal ya, membentuk sinyal, dan sinyal primitif ini ada tiga yang kita akan pelajari: delta atau fungsi Dirac, delta, fungsi step, UT, kemudian fungsi ramp. Fungsi ramp itu bahasa Indonesianya tanjakan ya. Jadi untuk continuous time, ketiga sinyal ini adalah kita sebut generalized function, delta t, uta t, rt, karena sebetulnya sinyal ini tidak continue, tidak derivat, tidak bisa diambil turunannya ya, tidak punya derivatif. Tapi kita generalize akan punya. Kalau fungsi tanjakan, fungsi ramp lumayan mudah didefinisikan. Dia itu bernilai 0 untuk t negatif. Kemudian begitu T 0 dan positif, dia menanjak nilainya sebesar T. Jadi kalau T sama dengan 1, besarnya juga 1. Nah, kalau UT itu dirumuskan sebagai fungsi tangga ya. Dia 0 juga untuk T negatif, tapi begitu dia T sama dengan 0, nilainya 1, loncat, kemudian dia bertahan 1. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi ramp. Iya ya. Ini slope-nya 0, kemudian slope-nya 1. Jadi dia turunan pertama. Maka diteruskan lagi konsep turunan ini, kita ambil turunan pertama lagi dari UT. Nah, di sini sebetulnya kita sebut generalized function karena secara ordinary dia nggak punya turunan di titik T sama dengan 0 ya. Karena kalau didekati dari sini, turunan pertamanya 0, di sini juga 0, tapi di sini itu ada transisi yang diskontinuitas, sehingga fungsi delta T itu atau fungsi Dirac bernilai 0 untuk semua T, kecuali pada T sama dengan 0, dia berfungsi tak terhingga. Slope ini tak terhingga ya. Nah, tapi luas daerah kurva ini sama dengan 1. Kalau kita ambil integral dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga di daerah delta T ini, nilainya besarnya 1. Nah, ini adalah fungsi primitif. Yang sering kita lihat juga dia itu bisa di-delay. Jadi kalau kita delay sejauh tau, dituliskannya dalam argumen T minus tau ini artinya delay sejauh tau, maka fungsi RAM ini akan menanjak pada saat T sama dengan tau, baru dia naik. Demikian juga fungsi UT, kalau kita delay sejauh tau, tangga ini baru akan naik ya pada saat kita tiba di T sama dengan tau. Dengan cara yang sama, fungsi delta itu digeser sejauh tau dengan fungsi T minus tau, si impulsnya ini geser sejauh tau. Nah, dia ini menjadi cara untuk mengubah konsep fungsi ya. Kita mengubah konsep fungsi ini menjadi sinyal secara fisik. Jadi ini contoh. Kalau saya punya angka, satu angka X tau, satu angka ya, saya masukkan ke dalam integral ini dengan impuls geser sejauh tau, maka X tau ini berubah menjadi XT. Jadi dengan cara demikian, maka kita bisa menggunakan fungsi primitif untuk menghasilkan sinyal. Ini secara fungsional memang sama X tau dengan XT, tapi X tau ini satu bilangan sih sebetulnya, satu besaran matematis konsep dalam pikiran kita, sedangkan XT ini adalah sinyal fisik. Jadi fungsi delta ini, fungsi impuls ini seperti benih, anggap saja benih untuk mengubah angka konsep menjadi besaran fisik. Nah, luar biasa ya.
Seperti biasa kita ingin tahu energinya bagi besar berapa. Kalau karena sinyalnya panjang ya, kita menggunakan yang durasinya tidak terbatas. Energi limit dari T minus tak terhingga, dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Daya juga demikian. Maka kita perhatikan kalau sinyal rem, bagian sini memang 0, tapi bagian sini luas di bawah kurvanya. Kalau kita kuadratkan ini akan membesar tak hingga ya, sehingga rem itu energinya tak hingga. Kalau kita bagi dengan T, tanjakan ini terlalu cepat naiknya, sehingga waktu dibagi dengan T, tidak cukup bisa meredam, sehingga daya juga tidak terhingga. Jadi sinyal rem itu energi tak hingga, daya tak terhingga. Jadi tidak terlalu bisa dikendalikan ya. Nah, berbeda sedikit dengan UT, fungsi step. Dia juga punya panjang tak hingga, sehingga luas di bawah kurva ini menjadi tak terhingga. Kita kuadratkan, dia tak terhingga, sehingga energinya tak terhingga. Tapi faktor pembagi di sini cukup bisa mengimbangi, sehingga kalau kita hitung dari minus tak terhingga plus tak terhingga, kita dapat daya sama dengan setengah. Karena luas ini dibagi panjang dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Nah, yang menarik itu fungsi impuls tadi itu ya. Dia di T sama dengan 0, delta 0 ini sama dengan tak terhingga semua tingginya. Tapi kalau kita integrasi dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, atau dari persis samping ini sampai samping ini, kita integrasi, dia itu sama dengan 1. Dan energi daya, jadi kita dirumuskan energi dan daya itu tak terhingga juga. Karena begitu kita kuadratkan ini, terlalu besar. Jadi dalam kemampuan mengendalikan energi dan daya, memang fungsi step yang bisa dayanya dibatasi. Sedangkan fungsi Dirac, dia energi dan daya juga tidak terhingga ya. Nah, konsep yang sama kita terapkan juga untuk sinyal yang discrete time. Kembali lagi, sinyal discrete time. Ada sinyal delta, sinyal UN, sama sinyal RN. Sinyal-sinyal primitif ini lebih gampang definisikan. Delta N, dia bernilai 0 di mana-mana, kecuali pada N sama dengan 0, dia bernilai 1. Jadi gampang ya. Kemudian UN, step, dia 0 di mana-mana, kecuali untuk N yang non negatif. Jadi 0, 1, 2 itu bernilai 1 dan seterusnya. Fungsi rem juga sama dengan kasus continuous time, tapi kali ini discrete time ya, dia menanjak seperti ini. Nah, berarti kita bisa simpulkan UN itu adalah sigma dari delta K, dari K dari minus tak terhingga sama 0. Jadi kalau saya jumlah-jumlah ini, saya berhenti di N tertentu, itu adalah penjumlahan itu adalah UN. Dengan cara yang sama, kita bisa formulasikan Rn itu sebagai penjumlahan dari UN, tapi untuk dia geser satu sedikit jadi K kurang 1 ya. Nah, sama, ini juga pembangkit sinyal, terutama delta N, Kronecker delta namanya. Kita bisa delay sejauh K, seperti itu. Jadi dia bernilai 0 terus, begitu dia tiba di N sama dengan K, dia bernilai 1, 0. Jadi nanti kita secara mental menghafal ini ya. Kalau satu fungsi digeser itu artinya kita secara notasi itu yang tepat itu minus K. Kalau saya plus K, berarti dia geser ke minus K di sini ya, geser sini. Ini cuma harus latihan saja. Nah, dia itu delta N kurang K ini saya bisa gunakan untuk membangun sinyal dari deret. Saya punya deret alfa I, alfa 1, 2, 3, 4, itu satu bilangan sebetulnya ya, deretan bilangan dengan bantuan
delta N kurang K ini, saya masukkan ke formulasi ini, dia berubah menjadi sinyal. Jadi alfa I berubah menjadi sinyal, di mana alfa itu besaran dari sampel-sampel sinyal ini. Nah, energi ini relatif gampang ya. Kalau impuls, energinya 1, dayanya 0, karena kita bagi, walaupun dia ada 1 di sini, dibagi tak terhingga dayanya ya. Tak terhingga, jadi dia menjadi 0. Kalau step, energi tak terhingga, karena yang satu ini saya jumlah ada tak terhingga sampel, dikuadratkan, tak hingga. Dayanya itu, ya karena kita bagi jumlah sampelnya dari minus tak terhingga plus tak terhingga, jadi dayanya 0,5 ya. Atau dari sini sebenarnya 1 dayanya, tapi dari sini 0, sehingga kita ada 2 sisi, kita bagi 2. Ya kira-kira 0,5 lebih sedikit, 0,5 lah ya. Fungsi RAM, clear ya. Energi tak terhingga, daya juga tak terhingga. Karena tanjakannya itu terlalu cepat.